Okay, hello Black Forest. You wanna go out? See you Black Forest. So basically gua nggak banyak bahan ya. Kenapa gua mau recording sama dia? Jadi entar mungkin dia agak awkward gitu ya karena dia introvert, extrovert ke orang yang dia kenal. Dan di tengah-tengah gua akan kasih tahu aja siapa dia. Tapi ya sedikit hint. However, ya so she's my first daughter. Dia anak pertama gue dan her name is Aurora, namanya Aurora. Sama dengan gue, dia bisa baca tarot juga walaupun ya masih hijau karena biasa Sagittarius, jadi agak yang impulsif, pakai ngerasa gitu, ngerasa. Plus dia ada apanya Ariesnya, pas Aries ketemu Sagittarius ya, terus moonnya cenderung ngadepin orang tuh cenderung ya udah mau gue seperti ini karena dia di Aquarius gitu ya, Sun Moon Rising-nya gitu pas semuanya. Gue pas semuanya sarkastik banget gitu ya. Nah, jadi dia kerja di satu perusahaan yang sama dengan gue, cuma beda departemen itu aja. Gue lebih ke ngadepin orang, jadi everyday like talk with people. And then she's more to administration job. Dia lebih ke arah administrasinya, back office-nya, jadi lebih ke arah ya namanya administratif apa sih ya. Base-nya perusahaan kita di Dubai, ya as you all know gitu ya. Ya, introduction-nya mungkin terlalu panjang dan untuk mungkin mempersingkat gitu biar nggak terlalu yang gimana. Yang di channel gua yang lain lebih banyak mungkin dengan kolega atau teman gua yang mau gua kepoin karena nggak banyak orang yang mau terlalu reveal ya, tapi is more in English, obviously more in English. And my another channel gue yang lain subscribernya baru 60-an memang. Gue bener-bener nggak terlalu yang nge-push juga ke channel yang itu karena emang gue nggak ada waktu juga dan kadang gue nggak ada bahan juga sih di sana gitu, jadi gue agak males gitu. Kasihan ya, dia nggak ngomong. Lu mau ngomong apa? Nggak ada, ini saya nunggu pertanyaannya. Dia nunggu pertanyaannya. Oke. Her name is Aurora. Iya, Aurora. Oke, you wanna say something? Lu mau ngomong apa? Sebelum gua tanya. Sebelum gua bongkar rahasia. Jujur dan terlalu belak-belakan tuh pasti. Ya, dia terlalu belak-belakan ya. Perpaduan yang pas banget antara Sun Moon Rising-nya dia gitu. Ya, jujur itu penting gitu loh. Jujur kan tuh penting. Iya, jujur itu penting. Saking pentingnya dia gitu ya. Dia pedes orangnya. Pedes pakai banget ya. Itu kan penting. Ya pokok jujur itu penting. Itu aja sih prinsip saya. Kayaknya banyak sifat gue yang nurun ke anak gue, nggak aturan pakai banget gitu ya. Oke. Mungkin kalau bokap lu menyimak gimana? Ada pesan buat dia. Duh, ini agak sakit ini jawabannya. Kayak gimana ya? Nonit kasihan lah. Ya, kasihan lah dia, terlalu kasihan lah. Gua yang ngelihat gimana gitu ya. Ya udah, kalau yang perlu disampaikan pokok nyampaikan aja. Makasih udah kepoin. Tapi saya nggak mau kepoin kamu. Udah, itu aja. Ya, oke lah. Ya mungkin ada yang paham gitu ya. Kita ke arah ngobrol aja karena back then di masa-masa yang gue juga nggak paham ya arah gue itu kemana, kenapa gue itu bawa dia, bawa anak gue gitu ya, karena emang mungkin bagi kalian yang banyak yang masih melihat kayak Bi enak banget ya, Kak Bi enak banget gitu karena berangkat atau enak banget gitu loh ngomong, kayak yang hidup ini gampang, kayak hidup dia apa sih yang dia susahin sekarang, intinya kan seperti itu. Orang kan nggak ngelihat dalamnya ya. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau, apa yang orang lain miliki itu selalu kita bandingin gitu loh, jadi orang nggak agak ngelihat ke sana, itu sayang banget ke arah sana gitu ya. Jadi seperti dulu masa-masa ketika masih pergantian, apalagi ketika nggak enaknya ketika harus
bukan gontok-gontokan ya, kalau gue udah ngomongnya itu udahlah anak gue sama gue, nanti ya simpelnya gue seperti itu. Karena memang mungkin yang mau gue sampein di sini gitu ya, jadi pembelajaran buat kita semua. Ketika kita apa-apa atas nama cinta tanpa berpegang, kalau dia sih udah paham ya karena dia udah kerja gitu loh. Jadi kalau bagi kita gitu kebahagiaan itu adalah kita check out barang tanpa melihat harga. Kita gesek di Indomaret, Alfamart, mall mana gitu ya, cafe mana, resto mana, itu tanpa lihat harga. Itu adalah kebahagiaan bagi kita. Jadi bagi kita itu bukan, jadi bagi kita itu cinta itu harus komplit gitu ya. Kalau hanya sweet talker, hanya janji manis di sana sini gitu. Gua ngomong ke anak gua semua gitu. Gua paling sering itu ngobrol sama dia karena dia anak nomor 1 gitu, dan dia itu lebih paham, dan dia itu sedikit banyak gitu paham tarot gitu dan bisa melihat, jadi nyambung aja. Dan bagi gua anak gua nggak sekedar anak gua, nggak sekedar orang tua bagi mereka. Jadi gua ini orang tua ya iya, teman ya iya, musuh ya iya, semuanya, saudara ya iya. I'm your opponent though, I'm your enemies though. You have to face me. If you can argue me, then you have to make sure you can bring that you have enough ammo there. Iya, nggak salah. Yeah, whatever is that, whatever. Yeah, something like that. So, lu bisa nggak berbagi kenapa lu sempat, karena yang mau gua sorotin itu kayak ini juga ya, ketika ada preferensi, pasti orang tua ada preferensi anak, pasti ada yang lebih disayang gitu ya, anak ini ke anak ini gitu ya, ada yang lebih disayang. Lo ada cerita nggak ke arah sana? Karena memang jadi lebih mengingatkan lagi kalau hidup itu nggak segampang itu, melahirkan anak itu nggak segampang itu gitu loh. Ngelahirin tuh gampang gitu ya, ketika kita harus merengkuh mendidik anak gitu ya, ngomong gitu, benar-benar ngerangkul jiwa mereka, itu yang gue lihat itu sulit gitu loh. Kalau cuma untuk ngelahirin anak aja gampang, cari uang gitu ya, kasih baju yang ini, kasih makanan yang ini tuh gampang. Tapi ketika sudah pelan-pelan beranjak dewasa ya, kayaknya susah untuk berinteraksi dengan anak itu. Ya, banyak yang orang tua yang berubah jadi yang kayak catatan kalau gua enggak, gua malas ngurusin hidup anak gua. Ya, ke orang tua kan banyak yang berubah kayak kok jadi lebih susah dikontrol. Biasanya kan kayak gitu, apalagi orang-orang tua yang mungkin biasanya banyak nemu kasus kayak gini, orang yang kurang tahu ya orang tua yang kayak gimana, kok merasa kayak loh anak saya kok tidak menurut lagi. Biasanya ya remaja SMP SMA kayak loh kok lebih sering ngelawan, lebih suka menjawab, lebih suka pokok lebih banyak ngelawannya kayak itu. Mereka di mata mereka kayak ngelawan, jadi kayak susah mendekati. Biasanya dengan dalih bagaimana saya mau mendekati kalau ya anak saya ngelawan seperti itu ya. Sebenarnya ya dari dulu kecil gimana pendekatannya itu juga sih. Itu biasanya itu sih yang paling nemu kasusnya gitu. Ternyata susah itu gitu. Ya gitu. Kalau bagi gue pribadi sih, kalau gue nggak susah ya, karena gue nempatin diri itu di tempat mereka aja gitu loh. Kalaupun misalnya gini ya, gue beliin HP anak gue satu-satu gitu, gue yang beliin, tapi itu bukan HP gue, otomatis dia paham, dan itu gue tanamkan juga ke anak-anak gue gitu loh. Walaupun tuh HP gue nggak berhak ngambil HP-nya dia gitu loh, dan gue nggak pernah juga dalam artian juga gue ngelahirin lu gitu, terus apa-apa ya yang ada di hidup lu juga patut harus gue urusin, dan itu juga urusan gue, dan itu juga hidup gue, sok-sokan gue ada di sana. Selama anak gue, siapapun itu berlaku buat siapapun sih ya. Kalau gue itu namanya batasan ya. Nah itulah yang gak gue dapat dari keluarga gue, dan itulah yang gak dia dapat apalagi dari, gue nggak tahu nyebutnya itu gimana ya. Karena gue nyebut aja mantan gue yang pertama yang adalah orang tua
atau bokap biologis mereka gitu ya. Gue agak gimana gitu nyebutnya gitu ya. Gue sebut aja mantan pertama gitu ya. Jadi ketika nggak ada batasan antara orang tua dengan anak gitu ya, dan anak-anak sebenarnya itu pintar ya, anak itu melihat orang tua, mereka itu nggak akan ngedengar gitu loh. Gua ke anak-anak gitu, lu nggak akan dengerin gua gitu loh, lu pasti ngelihat gua. Kalau gua nggak bener, lu lebih nggak bener, simpel aja kayak gitu. Dan gua yang gua tanamkan, dia apal banget. Kalau Aurora nih apal banget. Jadi yang gua tanamkan ke mereka, karma, simpel. Lu berbuat apa sebelumnya sehingga dapat lu kayak gini. Jadi nggak perlu ngelihat ke orang lain, ngelihat gua ngapain sebelumnya. Sebenarnya semua itu timbal balik ya. Semua itu sudah ada sudah ada jalurnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu kita itu sibuk mempertanyakan, sibuk melihat kita tadinya tuh berbuat apa. Sebenarnya simpel semua. Kembali ke diri sendiri sih. Ya orang tua kan gitu. Ya sih nggak menyinggung orang tua manapun, setiap pola asuh itu berbeda, tapi jangan ada merasa kayak mengendalikan itu sih. Ya saya kan cuma merasa ini anak saya, iya benar, tapi cara kamu mengajarkan tuh kayak pakai ketakutan kayak gitu, orang tua kan kayak gitu. Yes, mostly terkadang dan kebanyakan itu paham nggak sih polanya orang tua ke anak, kadang itu pakai ancaman secara tidak langsung ya. Hati-hati loh ya kalau kamu nggak begini ya. Sebenarnya kita harus udah ngomongin, kita sudah harus naruh, sebenarnya kita sudah harus kasih pembelajaran tentang konsekuensi tanpa harus mengingatkan bolak-balik. Itu kayaknya ancaman bolak-balik, dan itu juga banyak gua temuin ketika mereka sekolah gitu loh. School dulu kayaknya aduh bener-bener ini gimana sih, gue juga guru gitu loh, dan makanya bagi gue sulit untuk gue itu nerusin profesi sebagai guru, karena kayaknya gue itu dipaksa untuk menjadi seseorang yang, karena itu adalah satu lembaga dan secara teoritis ya harus seperti itu, padahal semuanya itu for me personally I have to act everything accordingly. Semua itu serba tergantung, semuanya menyesuaikan. Ada ceritanya sendiri sehingga entah ini preventif apa, entah ini ada hal apa yang harus diambil, solusinya bagaimana, jalan keluar improvisasi atau ini ditanganinya bagaimana. Itu semuanya nggak berdasarkan textbook. Iya, itu susah. Orang-orang kan juga tergantung orang yang dihadapin juga gitu loh. Nah, ada cerita menarik sebenarnya ketika dulu itu. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Nah, ini bahasan gua ini luas ya. Jadi bukan kemana-mana. Intinya itu bagaimana kita itu ngebangun diri kita, ngasih edukasi ke semua orang. Stoplah hal yang salah, yang nggak baik tetap nggak baik. Dan apa yang orang lain bilang belum tentu elu gitu loh. Itu nggak ngebentuk elu. Kalau memang itu salah, tetap salah. Nggak bisa karena orang tua gua yang ngomong. Gua ngomong ke anak gua orang tua, gua bukan Tuhan men ya. Ketika gua salah, tolong gua diingetin. Tapi ya itu amunisi lu harus banyak gitu loh. Karena pasti gua akan bertanya, kenapa lu ngomong seperti ini, kenapa lu ngomong seperti itu. Tapi gua nggak ada rasa untuk kayak yang dendam, sakit hati. Kok anak gua berbeda banget sih sama gua gitu loh. Mereka kan punya kehidupan sendiri gitu loh. Gua punya kehidupan sendiri. Gua nggak ada waktu ngurusin anak gua. Mereka harus ngurusin hidup mereka sendiri. Tanya udah ke mereka, gue hampir nggak masak. I barely cook, karena emang gue punya hidup gue sendiri, ada yang harus gue tanganin gitu loh, dan lebih banyak itu memikirkan masalah finansial, berbuat bagaimana gue itu harus seperti ini seperti itu. Jadi mereka yang masak, yang bersih-bersih gitu ya, yang nyuci mereka, atau ada mesin cuci juga gitu loh. Jadi tanggung jawab itu sudah paham. Dan yang gue ngomong ke mereka, kalian itu nggak bisa selamanya 24/7 under my wings ya, di bawah lindungan gue, nggak bisa. Jadi pada waktunya kalian akan punya waktu kalian sendiri, pada waktunya kalian itu akan punya jalan kalian sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa dong harus ngikut gue terus gitu loh, harus sama gue terus. Ya, saya juga nggak mau. Iya, bergantung itu gak enak. Yeah. So luckily she is understand that kind of stuff. And you have to learn English. Iya. Yeah.
Yeah, you're going to New Zealand and you're talking by Google Translate, it's just fucking impossible. Ya, ada cerita menarik sih yang kita mau share itu kayak karena itu berdasarkan kayak preferensi gitu ya orang tua karena saya dengan ini. Nah, anak gue kan 7 biji nih, nah dia yang pertama nih, dia yang pertama ini dia nongol duluan ini dan kelihatannya banyak yang nggak suka sama dia. Ya termasuk keluarga gue sendiri itu banyak yang nggak suka sama dia gitu loh karena dia juga terlalu terus terang gitu ya. Nah kadang ada beberapa memang orang tua atau siapapun gitu ya. Kalau gue ngelihat realita itu sedih ya karena gue juga lahir dengan kondisi seperti itu. Lahir di mana gue dibesarkan juga ada di mana keluarga gue itu ngelihat yang utama itu adalah yang adik gua gitu ya. Gua ngomong kayak gini bukan karena gua cemburu, cuma untuk ngasih benar-benar insight, benar-benar kita ini harus paham kasihan. Bukan kasihan ya. Kalau kita di tempat mereka, kita juga nggak mau kan dibedakan gitu loh. Dan semuanya itu harus sama rata gitu loh. Semuanya itu harus ya memang adilnya baiknya seperti itu. Kenapa harus ada preferensi? Jadi bokap dia itu kalau dia yang ngomong nggak terlalu diperhatikan, tapi kalau adiknya dia yang ngomong diperhatikan gitu. Nah, bisa kasih cerita nggak soal hal itu? Oh ini tentang simple, waktu itu kayaknya zaman ada HP Android ya layar sentuh pertama kali yang dia punya itu kalau nggak salah Samsung. Aku dikasih HP, iya waktu itu dia yang pertama kali itu yang Asus tuh. Oke yang pertama kali Mami lihat itu orang kali kita kesana ambil ke sana itu ya I don't remember, I don't recall anymore. Oh ya itu pokok ya waktu itu dia adik Faustin ya Faustin itu minta HP-nya buat pinjam main tapi ternyata itu bilang nanti sampai si Faustin itu tidur. Nah ya dia ngerasa bersalah sih iya si siapa sih anaknya tersebut ya maka ya itulah ya itu nggak enak jadi ya wis minta maaf ke hosting gitu. Terus habis itu besoknya kurang dari kayak nggak sampai besok juga sih 2 hari setelahnya minta mau pinjem mau lihat doang itu gimana sih dalamnya gitu kayak apa sih main aja pun nggak tertarik gitu aku cuma pengen tahu itu apa sih gitu ya. Terus dia bilang kan kamu udah dikasih, udah tak kasih itu HP-nya. Terus kalau nggak salah juga sempet bilang aku ke dia. Faustin juga kemarin mau pinjam HP dipinjemi gitu, mau dipinjemi gitu. Dia bilang dengan alasan enggak masih belum dipinjemi gitu. Kan dibuat teleponnya. Waktu itu dia telepon sama cewek. Udah pasti si cewek sih soalnya. Sama dengar ya itu suara cewek juga sih ya walaupun nggak di loudspeaker. Oh my god, that's so sweet. Ya gitu. Terus ada lagi ini sebenarnya nggak tahu salah atau benar tapi singkirkan dulu ya salah benernya. Ini tentang makanan. Waktu itu bukan berarti nggak mood makan, masalahnya adalah aku tuh bukan kurang suka, aku tuh kurang bisa makan yang kayak ikan gitu. Aku kan takut durinya ya, terus habis itu beberapa makanan tuh asing bagi aku takut dan aku tuh nggak suka aja gitu. Terus habis itu tanya nggak ada makanan lain kah selain ikan gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, cuma masalahnya diolahnya tuh ada beberapa yang aneh kan kayak udah bentuknya tuh kayak lawar ya, masa aku harus makan kayak lawar kan takut gitu ya. Terus habis itu dia bilang kamu tuh nggak bersyukur yang di sana aja makan tahu tempe, dalam hati lah ya itu tahu tempe lebih baik gitu loh, tahu tempe itu gitu loh. Terus ya dia bilang nggak bersyukur lah ya, akhirnya seharian tuh saya nggak makan, malam itu nggak makan lah, biarin lah gitu karena ya dia tersinggung, nggak ngerti dalam hati cuma bilang ya mungkin nggak bersyukur lah aku, ya adalah gitu. Itu akhirnya nggak, saat itu agak membatasi diri untuk nggak ngomong banget sama dia karena pasti jawabannya selalu nggak enak gitu. Pokok tiap kali aku ngomong apa, komplain apa itu pasti kamu yang salah, kamu kebanyakan komplain, intinya kayak gitulah gitu. Makanya nggak pernah ngomong, selalu membatasi diri itu sih. Iya, gue yang di sini nggak berdiri di siapa-siapa sih ya. Cuma yang harus dilihat adalah setiap anak itu berbeda dan setiap pribadi itu berbeda gitu ya.
dan bukan kita itu melulu ke anak gitu ya, tapi kita juga harus ngelihat diri kita gitu loh. Nah, ketika kita ngomong gitu sama anak, bener nggak lu udah perbuatannya kayak gitu, lu udah pantas nggak ngomong kayak gitu loh, bukan karena titel lu, pangkat lu, posisi lu orang tua gitu ya, jadi lu bisa ngomong seenaknya kayak gitu. Itu yang gua itu bukan agak keberatan, tapi bener-bener kalau gua pribadi gua nggak habis pikir dan gua nggak bisa banget dengan konsep kayak begitu. Itu gua nggak bisa banget gitu loh. Tapi ya sekedar kita itu berbagi aja gitu loh, karena gue udah senang udah ambil anak gue gitu ya, dan gue udah ambil dia, dan gue banyak cerita sebenarnya yang gak enak gitu loh. Jadi kadang salah satunya adalah kita ngomong seperti ini, gak ada yang gak bisa, gak ada yang mustahil. Tergantung gimana kita berusaha, tergantung gimana kita ngeset hidup kita, tergantung gimana kita itu belajar, tergantung gimana kita itu menanggapi juga, berbuat juga gitu loh. Enggak, intinya apa kita mau loh kayak gitu terus ya. Kalau kita sendiri itu nggak mau berubah ke arah yang lebih baik, kan simpelnya seperti itu gitu loh. Dan nggak ada yang namanya itu kayak gue masih muda, gue masih gitu ya. Kadang gue ngelihat kalau dapat klien kayak gitu, kadang dia juga dapat klien gitu ya, bingung juga, gedeg juga gitu kalau bolak-balik itu yang diomongin itu soal masalah cinta dan bucin gitu loh. Kadang dunia nggak berputar untuk itu aja. Kadang iya, gue ketika gue itu ngobrol sama dia gitu ya, nah gue kadang kasihan gitu ya, karena paham sih, iya kita butuh cinta gitu ya, tetapi kayak semuanya itu serba kelabu dan serba hitam ketika cinta itu tidak lagi ada di sana. Terus diri kita itu nggak butuh cinta gitu, kita kayak nggak punya PR ke diri sendiri untuk melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri gitu loh. Dan kita itu sibuk mencari kebahagiaan di luar sana, di orang lain gitu. Itu yang. Nah, gue nggak bisa maju dengan konsep kayak gitu. Dan lagi gitu kadang apa sih? Kita emang beda ya masalahnya ya, itu ya. Masalahnya kita emang beda gitu loh. Jadi cinta nggak masalah. bagi kita bakal menarik energi yang sama, nggak bisa kalau kitanya sendiri itu masih negatif, masih bucin apa-apa itu mengharap gitu ya, dapatnya pasti pribadi yang sama kayak gitu loh. Jadi bukan lebih tidak kurang. Iya, nggak lebih dan nggak kurang, pasti kurang lebih sama aja gitu loh, nggak akan jauh berbeda gitu ya. Jadi gimana gitu loh, kalau kita nggak dewasa, kita masih bucin ya, kita berharap orang yang lebih dewasa kita gitu. Aduh, hidup ini nggak seperti apa sih, aliran si drama-drama yang nggak tahu lah, drama dari luar negeri, ya drakor atau drama Chinese atau whatever is that gitu ya. Kadang nggak relevan gitu ya. Harus benar-benar ditempatkan pada tempatnya gitu loh. Kalau nggak bisa, udah nggak bisa, realistis aja. Cinta ada, tapi duluan cinta diri sendiri. Cinta diri sendiri dulu. Iya, first of all love yourself. Iya, itu juga cinta. Yang paling utama itu kan diri sendiri dulu ya. Semua kan dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Ya pokok semuanya dari diri sendiri dulu gitu. Jadi cintai diri sendiri dulu, baru ya, karena ya seperti yang dibilang tadi kan ya, kata Mami, ya benar, bukan benar lagi ya, emang harus kita kan narik energi yang sama ya. Kalau diri kita seperti ini ya nariknya sama gitu loh. Jangan biasa kan orang mempertanyakan kayak, kenapa ya dia seperti ini ke saya, padahal saya tulus, sebanyak apapun tulus. Kalau kamu nggak balik, kalau dirimu sendiri aja sama kayak orang tua ya sama aja gitu sih. Belibet ya aku ngomongnya. Iya, you're a bit confusing. Iya. Very confusing. Yeah, I think she's being awkward. Iya, just like that. Ya pokoknya gitu ya. Pokok itu gimana ya? Ya pokok cintai diri sendiri dulu lah. Kalau udah nyaman sama diri sendiri, orang lain tuh opsional. Ada nggak adanya orang itu opsional. Pokoknya kayak gitu. Aku sih gitu ya prinsipku untuk tentang jodoh tuh nggak pusing sih. Pusing kalau nggak ada uangnya itu. Aku nanti kalau mau menghibur diri sendiri tuh gimana? Mau beli makanan tuh gimana? Pengen beli jajan tuh gimana, itu sih yang dipikirin, bukan cowok. Ya nggak ngerti sih ya cowok, nggak menyinggung pihak manapun, tapi saya kurang
nggak menyinggung pihak manapun tapi menyinggung pihak manapun. Iya, kok gitu aja. I am like that. I am very sarcastic type of person. Iya, kok gitu. Gue nih sarkas. Kok gitu ya. Nggak menyinggung pihak manapun tapi agak gimana gitu sama cewek-cewek yang saya kurang ngerti kenapa ya kalian itu Hi Black Forest, that's my kayak dog. kurang bahagia ketika membeli barang yang bisa kalian beli sendiri gitu. Itu bukannya lebih enak ya, lebih membanggakan karena kalian usaha sendiri. Independence ya. Ya gue ngebesarin karena gue independen sih masalahnya karena Iya, gue juga independen gitu loh. dapat sendiri gitu kan lebih enak ya ketimbang dapat dari orang lain tuh kayak rasanya kayak bergantung nggak sih. Itu sih kalau saya gitu kayak ini minta ke orang nggak sih gitu, ini lebih minta orang sayang ke aku nggak sih. Itu sih yang bikin aku jadi kayak nggak mau aku disayang orang, aku mau sayang diriku sendiri dulu. Pokok aku nggak mau cintaku kalah sama orang lain. Itu masa ya jadi kompetisi aja sih gitu, agak kompetitif ya jiwanya ya gitu. Ya beginilah risingnya Aries ya. Harus kompetitif kok, misalnya orang loh kok ada nih kok kamu mencintai lebih dari aku, nggak bisa, nanti kalau kamu pergi saya bergantung sama kamu, aku lebih nggak mau lagi. Mending aku sibuk memperkaya diri ya. But actually, tapi kan kalau lu sebenarnya karena lu sebenarnya kan bisa ngelihat kalau emang itu hubungan itu di awal itu udah salah kan udah kelihatan sebenarnya, udah nggak pas, udah kelihatan gitu, lu harus putusin ya, kan. Cut off aja sih ketimbang. Cut off itu lebih gampang daripada betulin Ngedragging gitu. Kayak apa ya, nyeret ya entar dilihat perubahannya. Ya, ada itu tambah lama itu juga sakit itu. Kayak seolah-olah ya kita nyiksa diri sendiri sebenarnya, kita buang energi juga, kita ngebuang waktu juga gitu ya. Padahal dari awal kita udah paham ini nggak akan jalan kemana-mana gitu loh. Jalan indahnya itu ada batas waktunya. Tiba. Karena kita kan mengharap, dia juga mengharap gitu loh. Kita mengharap dia pasti berubah gitu ya, karena dia lebih manis ke kita gitu ya. Ternyata dia itu cinta kita gitu ya. Ternyata wow gitu ya. Dan ternyata dia itu ngasih seperti itu karena dia mengharapkan hal yang sama dari kita gitu loh. Sama-sama mengharap. Otomatis sebenarnya kita itu sama-sama ada kurangnya lah. Gimana gitu loh. Sama-sama minta nggak bisa memberi. Gimana? Jadi mencari seseorang sebenarnya nggak usah dicari ya, itu pasti datang sendiri. Energi kita narik sendiri sebenarnya. Simpelnya kayak begitu sih. We attract not chasing. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya gitu sih. Tipe-tipe orang Indonesia sih. Kalau misal bukannya ada tipe-tipe orang Indonesia sih, bukannya merah berhenti nggak diterobos kan itu. Iya, semakin merahnya tuh semakin kelihatan, udah kuning semakin diterobos ya. Jadi sebenarnya bukan berhenti tapi tambah digas gitu. Iya, ada benernya juga sih ya. Karena kadang juga gua kayak gitu. Ini sepil yang bagaimana sih masalahnya gitu ya. Ya gua berusaha enggak lah ya. Tapi kadang gua terobos. Ini gimana? Lampu kuning gitu ya. Oh enggak, kalau lampu merah gua enggak terobos gitu ya. Yang lampu kuning gitu ya. Duh, jangan merah dulu dong, jangan merah dulu gitu loh. Nah, ya aplikasikan sendirilah hal yang sesuai, semuanya itu accordingly ya. Semuanya itu sesuai pada tempatnya gitu loh. Semua itu enggak bisa harus ada panduannya. Enggak bisa juga A mesti B penyelesaiannya, B mesti B juga penyelesaiannya gitu. Kadang semuanya itu emang bukan semuanya, karena kalau gue ngelihat semuanya itu serba tergantung, nggak bisa main. Udah, ya mungkin kayak gitu aja. Udah lama gue mau ngobrol dengan my fiance gitu ya, dengan tunangan gue, dia pasti nunggu. Oke, I think thank you, udah agak lama gitu ya. Mungkin ada yang bisa berguna gitu. Bye ya. Ya Aurora anak gue. How old are you? 2004. 19. Ya 2004 ya. Ya independen lah. Ya bergantung sama orang lain tuh nggak enak lu. Nggak enak aja sih, nggak enak aja, nggak tahu nggak enak aja kayak. Iya. Nggak bisa. Nggak enak. Karena gue emang nggak pernah terlalu tergantung sama orang lain. Iya. Gue ngomong nggak terlalu karena di masa dulu juga gue pernah bucin dan gue pernah goblok gitu ya. Untungnya gobloknya itu gue udah kasih masa tamat. Gue nggak mau expired lagi gitu ya. Sudah sangat expired gitu ya. Iya. So thank you, I think. Yeah, see you all, bye.